Halo semua, dan selamat datang kembali di video terakhir dari seri kelas digital kelima kita mengenai Google Form melalui HP. Kali ini, kita akan belajar cara menyimpan respon yang sudah dikumpulkan, cara mengundang orang lain untuk mengedit form ini, cara menghias form kita, dan terakhir, cara publish atau membagikan form ini untuk diisi orang banyak. Hal-hal terkait respon yang sudah dikumpulkan ada di tab Responses di tengah. Nah, jadi tadi kan di video sebelumnya kita udah lihat nih gimana cara mengerti kayak submission orang-orang dari website ini dari kayak Google Form langsung. Tapi misalkan nih kita mau menyimpannya tuh di dalam bentuk Google Sheet gitu atau kayak Excel file gitu supaya lebih padat dan ringkas dan bisa kita proses lebih lanjut. Nah, caranya itu mudah, kita bisa klik icon Google Sheet di samping titik 3 ini di atas dan kita bisa memilih mau bikin spreadsheet baru atau kayak pilih spreadsheet yang sudah ada. Jadi misalnya saya mau bikin spreadsheet baru, saya cuma perlu klik create, dan spreadsheet barunya sudah dibuat di akun Drive saya. Nah, jadi ini bisa dilihat nih kapan orang isinya, lalu jawaban-jawaban mereka apa saja, dan spreadsheet ini tuh bakal diupdate setiap kali ada orang yang membuat submission baru. Jadi nggak perlu kita download berkali-kali, karena mereka tuh link atau terhubung istilahnya. Nah, lalu kalau kita klik tombol titik 3 di kanannya ini, ada beberapa pilihan lain seperti apakah kita mau dapat notifikasi email setiap kali ada orang yang mengisi form ini, lalu kita bisa ganti kayak responnya itu mau disimpan di mana, misalkan tadi kan kayak dikirim ke spreadsheet-nya kan, bisa kita bikin spreadsheet baru atau kita mau ganti ke spreadsheet yang lain, atau kita bisa putusin hubungan antara form ini dengan spreadsheet tadi, sehingga spreadsheet tadi itu nggak bakal diupdate lagi, udah bakal static. Terus kita bisa download sebagai CSV, walaupun mungkin jarang dipakai, atau kita bisa print responses, atau kita bisa hapus semua responses sekaligus, supaya kayak mau kita kosongin formnya. Nah, lalu kalau teman-teman ingat, ada perhatikan, ini ada tombol untuk menerima respon, atau kita bisa tutup, sehingga nggak bisa menerima respon. Dan kalau kita tutup pun, bisa kita buka lagi. Nah, jadi function ini bisa kita pakai ya untuk menjadwalkan kapan form ini menerima respon dari orang-orang. Bisa kita tutup kalau misalkan pemesanan makanan udah tutup nih, udah lewat deadline. Atau bisa kita tutup dulu sebelum tanggal registrasinya mulai, lalu baru kita buka kalau udah tanggalnya. Nah, lalu misalkan kita mau mengundang orang lain untuk mengedit form ini nih. Nah, seperti aplikasi Google lainnya, cukup gampang ya, kita cuma perlu klik tombol titik 3 di samping foto profil kita, lalu pilihan Add Collaborators, sama seperti aplikasi Google lainnya. Di sini kita bisa masukin email kolaborator kita, atau misalkan kita mau membagikan lewat link saja. Jadi kalau mereka klik linknya, mereka bisa edit. Nah, jadi itu sudah mengcover kayak tentang gimana cara mengekspor responnya dan juga gimana cara untuk menambah teman-teman kita untuk mengedit form ini juga bersamaan. Nah, sekarang nih, sebelum kita publish, penting ya buat kita menghias form ini supaya layak dipandang, supaya enak di mata. Karena ini kan masih bosen gitu ya, masih polos, banget warna ungu doang, nggak cocok sama pemesan makanan itu temanya. Jadi kalau kita mau mengganti hiasannya, mau mengganti kayak tema seperti foto bannernya atau kayak warna temanya atau kayak jenis fontnya, semuanya itu bisa dilakukan di tombol yang ada di atas ini, tengah yang berbentuk palet ikonnya. Kalau kita klik, saya ulang lagi, ada di tengah di satu barisan foto profile. Nah, lalu kita bisa memilih header-nya nih, foto-foto bannernya. Misalkan kita bisa upload, atau misalnya kayak kita mau pakai template yang udah dikasih dari Google. Karena ini tentang makanan, saya pilih food and dining, lalu foto piknik yang bagus ini. Lalu untuk warna temanya, misalkan saya mau ganti jadi hijau, supaya ramah gitu, kayak warna rumput piknik misalkan. Lalu font style-nya atau gaya font-nya saya mau biarin aja nih, biar gampang dibaca ya, yang paling basic saja. Nah, sudah terlihat kan, kayak sekarang formnya tuh udah lebih layak dipandang, udah enak dilihat, lebih bagus. Sekarang udah siap dibagikan nih. Nah, jadi gimana cara bagiinnya? Kembali lagi ke tombol-tombol yang ada di atas layar, di samping profile. Jadi di sebelah titik 3 itu ada tombol untuk mengirim. Kalau kita klik,
Ada beberapa pilihan cara mengirim form ini untuk diisi orang banyak. Kita bisa isi lewat email, kita tulis email satu persatu yang menerima, kita ganti subjek dan message seperti menulis email biasa, atau kita bisa bagikan sebagai link. Jadi kayak kalau kita sharing ini di misalkan grup WhatsApp kita, lalu orang-orang klik, mereka tuh bisa langsung mengisi formnya. Kita bisa membedakan linknya supaya nggak makan tempat, dan kita kalau mengakses link ini saya tunjukkan, kalau kita buka linknya, kita akan langsung diarahkan ke form ini, dan kita bisa mengisinya. Nah, lumayan kan? Lumayan simpel dan sederhana. Yang terakhir ini mungkin fungsi yang sedikit lebih lanjut ya. Kita bisa masukkan form ini ke dalam website sebagai HTML. Tapi saya nggak bakal bahas di sini. Dan karena masih banyak juga kayak cara-cara mengirim yang lebih sederhana seperti lewat Facebook atau Twitter, ada ikonnya di kanan itu. Dan ya, tapi paling umumnya sih lewat link yang membagikannya, karena ini cukup sederhana. Jadi, itu saja sih yang bisa saya bahas mengenai Google Form lewat HP untuk sekarang. Jadi kita udah belajar banyak ya dari video tentang Google Form ini. Kalau ke depannya kalian punya pertanyaan, sebenarnya itu ada juga namanya Help Center, atau di samping foto profil ini, kita klik, di bawahnya preview, bawah banget ada Help Center. Itu isinya itu kayak petunjuk-petunjuk lain mengenai fitur-fitur lain dari Google Form, atau kita juga bisa meng-Google pertanyaan kita secara langsung. Karena Google Form ini tuh sangat populer ya, banyak orang yang udah pakai, jadi banyak juga orang yang udah nanya banyak masalah yang unik-unik, dan banyak orang juga yang udah menjawab masalah-masalah itu. Sehingga komunitasnya tuh luas dan kayak enak gitu kalau kita perlu tahu sesuatu cuma perlu di Google. Nah, jadi ya kayak sampai situ saja ya kelasnya ya. Kayak semoga kelas digital itu bermanfaat ya untuk kalian, dan sampai jumpa di kelas digital lainnya. Kayak semoga kayak ke depannya sukses-sukses, dan ya Google Form ini bisa membantu kegiatan teman-teman dalam mengadakan kegiatan atau mengumpulkan informasi. Terima kasih, sampai jumpa.